Halo kawan-kawan semua, terima kasih telah mengklik video ini ya. Bertemu lagi saya di channel Dr. Kartika Injo. Oke, semoga kawan-kawan di rumah selalu sehat semua ya. Ini tidak kurang suatu apapun, selalu ceria. Oke. Ya, baik, kali ini kita akan menghadirkan sebuah video dengan tema yang berbeda dengan yang sebelumnya ya. Oke, apakah itu? Tentang ini ya. Ini. Ya, oke, kita mulai saja ya. Yuk, silakan. Oke, kita mulai saja ya. Ini temanya tentang Q&A ya, question and answer. Ini kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan mengenai video diet sehat yang pertama ya. Oke. Ya, di sini saya lihat dulu pertanyaannya ya. Ya, di sini ada 11 pertanyaan ya. Yang pertama, Dok, apakah boleh makan nasi putih? Nah, makan nasi putih itu bagusnya bagaimana? Sehari berapa kali dan takarannya gitu ya. Oke. Jadi begini kawan-kawan, jika kawan-kawan mengikuti video kami yang pertama, diet sehat yang pertama, itu saya berikan ada 5 kata kunci untuk makanan pokok ya. Nah, di situ saya katakan yang pertama adalah nasi merah ya. Kemudian yang kedua umbi-umbian, yang ketiga pasta, yang keempat bihun, yang kelima mie ya. Nah, saya tidak katakan nasi putih di situ, saya tidak masukkan di situ karena memang saya tidak menganjurkan untuk mengkonsumsi nasi putih. Kenapa? Karena nasi putih itu karbohidratnya cukup tinggi ya kawan-kawan. Jadi sebaiknya jika kalian kawan-kawan sedang menjalani program diet, sebaiknya dihindari konsumsi nasi putih ya. Seperti itu. Namun apabila kawan-kawan sedang dihadapkan pada situasi di mana sulit mencari nasi merah atau umbi-umbian atau pasta mungkin ya, dan hanya menemukan nasi putih, maka saran saya silakan mengkonsumsi nasi putih, tetapi didinginkan terlebih dahulu ya kawan-kawan. Jadi hindari mengkonsumsi nasi putih dalam kondisi sedang hangat ya, sedang panas atau hangat, hindari sebisa mungkin. Jadi lebih pada saat kondisi nasi putih sudah dingin ya, agar penyerapan karbohidrat ke dalam tubuh kita lebih sedikit ya, seperti itu ya. Dan bagaimana takarannya? Takarannya cukup 100 gram saja ya, yaitu 1 centong nasi penuh ya. Oke. Ya, mudah-mudahan terjawab ya yang pertanyaan pertama dari kawan saya di sana di daerah Malang. Oke, yang kedua sekarang pertanyaannya, Dok, bukannya bihun juga terbuat dari beras ya Dok? Sehingga sama saja dengan nasi putih. Ya, yang kedua ya. Oke, saya coba jawab ya. Nah, bihun itu ada 2 jenis ya. Ada yang terbuat dari beras, ada yang terbuat dari jagung ya. Ya, sengaja saya memang membuatnya menjadi ambigu agar memancing pertanyaannya. Cerdas sekali pertanyaannya, terima kasih. Jadi yang saya maksud itu adalah bihun yang terbuat dari bahan dasar jagung ya, seperti itu ya kawan-kawan. Jadi hindari juga bihun yang terbuat dari bahan dasar beras
ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Dok, apakah semua jenis ikan baik dikonsumsi saat diet? Ikan tawar boleh tidak, Dok? Oke, untuk ikan ya, baik ikan laut maupun ikan tawar itu diperbolehkan nih kawan-kawan. Tetapi memang ada yang sebaiknya dihindari, yaitu ikan tawar. Ada 3. Apakah itu? Yang pertama ikan lele, ya. Yang kedua ikan patin, yang ketiga belut. Oke, ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang keempat ya kawan-kawan. Kalau bihun, berapa lama masaknya agar boleh untuk diet? Oke. Untuk bihun itu direndam dengan air panas cukup 5 menit ya kawan-kawan, jangan terlalu lama ya. Seperti halnya pada pasta, kemudian pada mie, dihindari pemanasan terlalu lama ya. Paham ya? Oke. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Lebih baik nasi merah atau mie, Dok? Oke. Nah, dari 5 poin kata kunci yang saya kemukakan di video yang pertama, dari kelima hal itu, yang paling saya sarankan adalah mengkonsumsi nasi merah ya kawan-kawan. Alasannya karena nasi merah itu zat gizinya lebih tinggi dibandingkan yang lain ya. Nasi merah itu kaya serat yang pertama, kemudian kaya vitamin tentunya ya, karbohidratnya juga cukup rendah seperti itu, dan zat gizi baik lainnya. Jadi jika kalian ingin makanannya lebih bernutrisi, saya sarankan nasi merah ya. Tetapi jika kawan-kawan ingin agar program dietnya lebih cepat tercapai target penurunan berat badannya, saya sarankan mie ya. Karena di antara yang kelima itu kadar karbohidratnya yang lebih rendah yang mie tadi ya, seperti itu. Tetapi negatifnya dari mie itu kandungan lemaknya agak lebih tinggi dibandingkan yang lain, karena biasanya bahan pembuat mie salah satunya adalah telur ya, seperti itu. Jadi ya dikombinasikan saja nanti dengan makanan yang lain ya, agar lemak dari mie pun bisa ditekan. Oke, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, boleh makan ubi tidak, Dok? Oke, pertanyaannya bagus ya. Jawabannya usahakan dihindari juga ya kawan-kawan, karena ubi itu kandungan karbohidratnya juga cukup tinggi ya, jadi sebaiknya dihindari. Oke, pertanyaan yang berikutnya, Dok, jagung boleh tidak, Dok? Nah, jawabannya sebaiknya jika kawan-kawan sedang menjalani program diet, menghindari konsumsi jagung manis ya kawan-kawan, karena kandungan karbohidratnya cukup tinggi juga, hampir setara dengan nasi putih ya. Tetapi kalaupun kawan-kawan tetap ingin mengkonsumsi jagung, saya sarankan mengkonsumsi jagung muda ya. Cukup 1, tapi yang muda, jangan yang manis ya, jangan yang terlalu matang. Oke ya, lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya, kalau roti boleh tidak, Dok? Nah, sama halnya seperti yang sebelumnya, jagung, kemudian ubi, roti pun sebaiknya dihindari ya kawan-kawan. Roti itu pun cukup tinggi kandungan karbohidratnya, jadi sebaiknya dihindari, baik roti tawar putih maupun roti gandum ataupun turunan roti yang lain, sebaiknya dihindari. Kalaupun kawan-kawan ingin sekali mengkonsumsi roti, mungkin ingin variasi baru, saya sarankan tidak mengkonsumsinya terlalu berlebihan ya. Cukup 1-2 lembar sudah cukup. Itu pun roti tawar biasa tanpa selai sedikit pun ya. Hindari selai yang manis ya. Oke. Ya, yang berikutnya, telur boleh tidak, Dok? Jawabannya, kalau telur boleh konsumsi setiap hari, tapi lebih ke putihnya ya kawan-kawan. Silakan mengkonsumsi telur setiap hari sebagai tambahan asupan protein selama menjalani program diet, tetapi lebih ke putihnya, putih telur. Jadi sebaiknya kawan-kawan menghindari konsumsi kuning telur
terlalu berlebihan, ya. Hindari konsumsi kuning telur setiap hari, ya. Ya, pertanyaan yang berikutnya. Dok, apakah lebih baik menggunakan minyak zaitun saja untuk menggoreng? Ya. Saya akan coba jawab. Jadi seperti ini kawan-kawan. Minyak zaitun itu khasiatnya luar biasa ya. Kandungannya pun luar biasa juga, mengandung asam lemak omega 3, 6, 9, kemudian vitamin E dan zat penting lainnya. Tetapi cara mengkonsumsinya harus bijak. Minyak zaitun itu sebaiknya dihindari dari pemanasan. Jadi tidak boleh dipanaskan. Alasannya karena senyawa kimia yang terkandung di dalamnya itu bisa terlepas sehingga menimbulkan terbentuknya lemak trans. Nah, lemak inilah yang berbahaya untuk kesehatan. Lemak trans ini mudah sekali menempel di dinding pembuluh darah sehingga berisiko terjadinya penyakit seperti stroke, serangan jantung. Jadi sebaiknya dihindari ya kawan-kawan. Kalaupun kawan-kawan ingin mengkonsumsi minyak zaitun, sebaiknya dikonsumsi dalam kondisi dingin. Jadi bisa langsung dimakan seperti itu dengan sendok, atau dijadikan dressing salad, atau dicampurkan ke dalam makanan dalam kondisi makanan sudah cukup dingin di meja makan. Jangan di atas wajan yang panas, tidak boleh ya. Seperti itu. Oke. Ya, pertanyaan yang berikutnya. Dok, kalau soun boleh tidak dok? Nah, kalau soun boleh ya kawan-kawan. Soun itu kandungan karbohidratnya masih lebih rendah dibandingkan bihun sebenarnya. Tetapi kenapa saya tidak masukkan ke 5 poin yang tersebut, ya 5 kata kunci makanan pokok? Karena soun itu untuk dijadikan menu tersendiri itu sepertinya masih kurang diminati ya kawan-kawan, karena kondisinya yang mudah hancur ya. Tapi boleh, karena kandungan karbohidratnya cukup rendah, ya, bahkan lebih rendah dibandingkan bihun. Oke? Baik, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat kawan-kawan di rumah dan dimanapun kawan-kawan berada. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga lancar puasanya, sehat semua, berhasil program dietnya. Jika kawan-kawan ingin memberikan pertanyaan, silakan komen di bawah ini ya. Pertanyaannya diketik saja. Nanti insya Allah saya akan coba buatkan lagi video Q&A-nya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik loncengnya, kemudian like, komen di bawah ini. Oke? Jika kalian ingin mendukung channel ini lebih berkembang lagi, share sebanyak-banyaknya ke media sosial yang kawan-kawan punya. Oke? Terima kasih. Salam. Baik, terima kasih atas perhatiannya kepada kawan-kawan semuanya di rumah dan dimanapun kalian berada. Jangan lupa klik tombol subscribe, like and share video ini sebanyak-banyaknya ke media sosial yang kamu punya, dan follow on Facebook. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.